Halo, Sobat. Satu hobi, tinju dunia. Jumpa kembali. Ya, kali ini, kita akan membahas dua pertarungan baku hantam saling menjatuhkan, baku hantam ganas, antara Daud Yordan dan dua Raja KO, petinju tangguh, Filipina dan Rusia hingga berakhir dengan kemenangan KO, untuk petinju kebanggaan Indonesia Daud Yordan. Daud Yordan, salah satu petinju kebanggaan Indonesia yang namanya sudah malang melintang hiasi ring tinju nasional bahkan dunia. Sederet prestasi didapat oleh petinju yang akrab disapa Cino tersebut, tapi di balik itu semua Yordan harus membayarnya dengan darah hingga air mata. Daud Yordan lahir di Desa Simpang 2, Kalimantan Barat tanggal 10 Juni tahun 1987. Tinggal dengan keluarga petani, petinju dengan julukan Cino ini coba merajut mimpi menjadi atlet tinju kelas dunia. Dia berpikir bahwa tinju akan menjadi jalan keluar untuk mengangkat derajat keluarganya yang pas-pasan. Kesempatan itu hadir ketika dia mendapat undangan dari Pertina Pusat di Jakarta tahun 2001. Kala itu Daud baru lulus sekolah dasar. Semenjak junior, Daud banyak memenangkan gelar di level nasional. Sampai akhirnya mewakili Indonesia di kualifikasi Olimpiade 2004, saat masih SMA. Sayang dia gagal, namun kegagalan tak membuatnya patah arang, kehadiran promotor Indonesia membuat namanya makin melambung. Dia dibawa ke level internasional oleh Mahkota Promotion yang dipimpin Raja Sapta Oktohari. Kariernya makin melesat setelah bertarung di Las Vegas, Amerika Serikat. Setelah itu sejumlah gelar bergengsi didapatkan, dia memegang 3 gelar juara yaitu kelas ringan WBO Intercontinental, kelas ringan Super IBA dan WBO Oriental. Dan ada salah satu pertandingan yang cukup menyita perhatian yaitu kala Cino melawan petinju Raja KO, asal Filipina. Dia bernama Lorenzo Villanueva. Ya, itu merupakan duel luar biasa dalam perebutan sabuk juara IBL kelas bulu. Di mana, dalam pertarungan tersebut, Daud datang dengan rekor 28 kemenangan, 2 kali kalah. 22 kemenangan didapat Daud dengan KO dan TKO. Sementara sang lawan Lorenzo Villanueva memiliki rekor 22 kemenangan tanpa kalah dengan 21 kemenangan didapat dengan KO dan TKO. Pertarungan ini berjalan seru sejak bel dibunyikan tanpa dimulainya duel. Jual beli pukulan menghiasi duel, Villanueva sempat membuat kejutan, hook kanannya tepat mengenai wajah Daud berakibat pada jatuhnya Daud. Tapi Daud bangkit, dia coba balik menekan tapi nyatanya Villanueva terlalu impresif untuk dihadapi. Beberapa kali Daud tersudut dan hanya bisa bertahan. Sampai akhirnya di ronde kedua, Villanueva mengendur. Staminanya terkuras, kondisi tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh Daud Cino Yordan. Dia mendaratkan pukulan sehingga membuat Villanueva terjatuh untuk kali pertama. Sempat bangkit, Villanueva kembali terjatuh oleh pukulan yang kali ini telak. Wasit memutuskan untuk menghentikan laga dan Daud Yordan dinyatakan sebagai pemenang lewat TKO. Duel sadis yang kedua. Ya, kala itu Daud Yordan berhadapan dengan petinju tangguh asal Rusia. Ya, duel ini, kala dia bentrok dengan petinju asal Rusia bernama Pavel Malikov, yang main curang di pertengahan pertarungan. Duel perebutan sabuk WBA Intercontinental kelas ringan itu, berlangsung di Ekaterinburg pada tanggal 23 April tahun 2018. Ya, modal Pavel kala itu adalah 13 laga profesional dengan 5 kemenangan KO. Sementara Daud sudah vakum selama 1 tahun dari ring tinju. Tapi Daud bukan tanpa modal, sebelum melakoni pertandingan Daud sudah menempa persiapan serius di Spanyol. Dia siap merebut sabuk itu dari pinggang Pavel Malikov. Pertarungan seru menjadi penghias di awal ronde, jual beli pukulan terjadi sehingga membuat pelipis kedua petinju ini mengeluarkan darah. Baik Daud maupun Pavel tak ada yang mengendur hingga akhirnya di ronde ke-6, Pavel Malikov terlihat frustasi dan bertingkah curang, dia membanting Daud Yordan dengan keras sehingga menyebabkan Daud terjatuh, dan Daud kesakitan. Wasit tak tinggal diam melihat aksi tak terpuji dari Pavel, dia sempat menghentikan laga dan memperingatkan Pavel. Beruntung Daud masih bisa bangkit. Hingga dengan ronde ke-8,
Ya, tepatnya di ronde ke-8, Chino melepaskan pukulan bersih ke rusuk Pavel dan ditutup dengan hook kiri keras. Pavel sontak terjatuh sambil memegangi rusuk kirinya. Wasit kemudian menghitung hingga 10 tanda Pavel tak bisa melanjutkan pertarungan dan Chino dinyatakan sebagai pemenang. Ya, Pavel Malikov sampai tak bisa bangun dan yang mengagetkan setelah Chino berselebrasi tanda kegirangan, dia menghampiri Pavel untuk menunjukkan sikap sportivitas dan berpelukan. Ya, oke, sobat. 1. Hobi. Sekian dulu dari saya. Maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Dan jangan lupa, dukung selalu channel ini dengan cara klik tombol like, komen, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman dan sobat semua selalu dapat video terbaru dari JKL Boxing. Salam, 1. Hobi. Salam, tinju dunia.